Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi kajian pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Saat itu kita mulai membahas tentang tafsir surat Al-Bayyinah ayat yang pertama. Dan kita sampaikan bahwa ayat ini salah satu ayat yang menurut sebagian ulama tersulit penafsirannya di dalam Al-Quran. Kemarin kita bawakan bahwa salah satu sebab kenapa kok ayat ini sulit penafsirannya adalah, silakan. Titik. Ya. Bagus. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak secara gamblang menyebutkan objek dari kata munfakina. Apa artinya munfakin? Meninggalkan. Kan bunyi ayatnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina. Bahwasanya orang-orang kafir dari ahlul kitab maupun kaum musyrikin tidak akan meninggalkan titik, gak disebutkan di situ apa, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang apa? Bukti yang jelas dan nyata kepada mereka. Bagus. Pertanyaan kedua, Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan sekurang-kurangnya dua penafsiran
untuk objek yang tadi nggak disebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan kedua-duanya? Bagus. Bagus sekali. Yang pertama adalah keyakinan atau agamanya orang-orang ahlul kitab dan kaum musyrikin, alias mereka tidak akan mau meninggalkan agama mereka kalau belum datang bukti yang jelas. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah sifat-sifat Nabi kita Muhammad SAW, bahwa mereka tidak akan meninggalkan atau mengingkari sifat-sifatnya Nabi kita Muhammad SAW kecuali justru ketika Nabi kita diutus dan diketahui oleh mereka. Pertanyaan yang terakhir. Kemarin kita menyebutkan sebuah pelajaran berharga tentang akhir ayat yang berbunyi Al-Bayyinah, bukti yang jelas bahwa seorang guru atau seorang ustadz atau seorang dai harus titik. Monggo, angkat tangan. Harus menyampaikan sesuatu sing bener karo genah. Betul. Karena kalau ora bener ya bukan bukti. Kalau bener ora genah ya ora mudeng. Makanya harus apa? Harus jelas dan benar. Itu sedikit apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Kita akan memasuki dan melanjutkan tafsir dari surat Al-Bayyinah ayat yang pertama. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Mas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Kemarin penafsiran yang pertama. Berarti sekarang penafsiran habis pertama berapa? Kedua. Kalau kemarin penafsiran pertama, sekarang kita akan bahas penafsiran yang kedua. Apa penafsiran yang kedua? Sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ahlul kitab maupun kaum musyrikin, mereka tidak akan mengingkari atau meninggalkan sifat-sifat mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang jelas, yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah anehnya mereka. Buktine wis teka malah orang nerima, itu anehnya mereka. Kok bisa Ustaz? Iya. Kita akan bagi pembicaraan malam hari ini tentang pertama ahlul kitab dulu. Nanti setelah itu kita bicara tentang kaum musyrikin. Ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Nabinya siapa? Nabi Musa, orang Yahudi. Orang Nasrani, Nabi Isa. Mereka sebenarnya sudah disiapkan kondisi psikologisnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah disiapkan kondisi psikologisnya bahwa suatu saat nanti kalian harus mau meninggalkan agama kalian. Yaitu agama apa? Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena sudah expire. Apa expire? Kadaluarsa. Kenapa kadaluarsa? Karena sudah diutus Nabi akhir zaman. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sejak zamannya Nabi mereka, yaitu Nabi Musa dan Nabi siapa tadi? Isa. Itu sudah mewanti-wanti kepada umat mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, bahwa nanti akan ada nabi setelah kami. Itu yang ngomong siapa? Nabi Musa dan Nabi Isa. Menyiapkan hati, kondisi hati
para pengikutnya. Jangan kaget nanti kalian kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi lain dan ini adalah nabi akhir zaman. Bahkan berita tentang akan diutusnya nabi akhir zaman, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah termaktub, tertulis dengan jelas di dalam kitab suci mereka. Apa itu? Taurat dan Injil. Kalau tidak percaya, dengarkan apa yang disampaikan oleh zat yang gak mungkin bohong. Siapa itu? Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 157. Surat apa? Al-A'raf ayat 157. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil." Kata Allah Subhanahu wa taala secara global, arti dari ayat tadi bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu sudah maktub. Maktub itu artinya apa? Ditulis namanya di dalam Taurat dan Injil. Namanya sudah ada di dalam Taurat dan Injil. Disampaikan oleh Nabi Isa dan Nabi Musa kepada kaum Yahudi dan Nasrani bahwa kalian nanti di akhir zaman akan ketemu sama nabi lain. Dan kalian harus mengikuti nabi tersebut. Berarti namanya sudah ada belum? Sudah. Jadi orang nanas iki Ustaz. Orang nanan Taurat karo Injil. Panjenengan percaya sama Allah enggak? Berapa persen? Ya 1000 ya. Bukan hanya 1000% kita percaya. Kalau Allah mengatakan nama nabi kita ada di dalam Taurat dan Injil, sekarang jublek-ublek nang Taurat kalau Injil ora ketemu. Kira-kira sing lombo siapa? Mungkin gak Allah bohong? Gak mungkin. Terus berarti siapa gue? Sing tanggung jawab gue? Ya manungsane, manusia itu dari galangan sebagian oknum dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengutak-utik kitab sucinya. Ana sing dibusek, ana sing diganti, ana sing dirubah. Dan itu melalui seminar-seminar yang dilakukan oleh pembesar-pembesar mereka secara maraton. Dan itu banyak fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa mereka sudah mengutak-utik kitab sucinya. Jajal si Quran dikekakan orang bakal. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah akan orisinil, asli. Asli temenan ya, untuk aspal ya. Nah, bukan asli tapi palsu, enggak. Asli seperti apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, Quran ini akan tetap seperti itu. Tidak akan berkurang satu huruf pun. Mulanya kalau misalnya ada yang berani merubah satu huruf saja, langsung ketahuan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin keorisinilan Al-Qur'an sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjamin untuk menjaga keaslian Al-Qur'an tersebut. Berarti kesimpulannya surat apa tadi? Al-A'raf ayat berapa? 157. Bahwa nama Nabi kita SAW sudah tertulis di mana? Taurat dan Injil. Bahkan gak cukup hanya sekedar nama,
Karena kalau nama mungkin ada yang ngaku yang lainnya. Muhammad. Muhammad banyak gak yang namanya Muhammad? Mungkin di sini ada ya? Ada. Muhammad Singendi. Nah, gak cukup hanya sekedar disebutkan namanya. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan secara spesifik sifat-sifatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Sifatnya Nabi akhir zaman tersebut adalah selalu beramar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf. Apa amar ma'ruf? Ngajak yang bagus-bagus, nahi munkar, mencegah yang jelek-jelek. Ini dua sejoli. Amar ma'ruf sama nahi munkar. Gak boleh dipisahkan. Roli pegatan antara amar ma'ruf sama apa? Nahi munkar. Karena ada sebagian orang sekarang urusan nahi munkar lah bok ribut, amar ma'ruf baik. Enggak. Ini dua sejoli antara amar ma'ruf sama nahi munkar. Amar ma'ruf ya iya, nahi munkar ya iya. Nahi munkar ya iya, amar ma'ruf ya iya. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Sifat yang pertama, Nabi tersebut gemar amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian sifat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nabi yang tersebut di dalam Taurat dan Injil itu yaitu Nabi kita Muhammad SAW, sifatnya, karakternya menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi agama kita, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, sing apik-apik dihalalakan, sing elek-elek diharamakan. Ini ayat luar biasa. Ini ayat luar biasa. Kenapa Ustaz? Karena dengan ayat ini kita bisa membahas perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang belum ada pada zaman Nabi SAW, bisa kita tentukan hukumnya apa. Walaupun belum ada pada zaman Nabi SAW. Contoh, ngerokok. Apa? Ngerokok. Nuwun sewu nggih, sing tesi sami udut nggih. Nuwun sewu. Ngerokok. Rokok itu pada zaman Nabi sudah ada belum? Sudah ada belum? Jadi ngerti? Belum ada pada zaman Nabi SAW merokok. Makanya para ulama berpolemik dalam menentukan hukumnya. Karena belum ada pada zaman Nabi SAW. Beda dengan khamr. Beda dengan apa? Khamr. Kalau khamr pada zaman Nabi SAW sudah ada. Dan Nabi SAW sudah jelas-jelas mengharamkan apa? Khamr. Dalam Al-Quran genah, dalam hadis Nabi SAW jelas. Makanya tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum apa? Khamr, gak ada. Sehingga kalau misalnya ada itu perbedaan, sebagian ulama menghalalkan, wah gue bener gue. Ulama gue sepakat, ijma bahwa khamr itu hukumnya haram. Rokok, nah rokok ini kan belum ada pada zaman Nabi SAW. Ini kira-kira halal apa haram, apa makruh, apa mandan makruh? Apa haram go sing wis gede, sing bocah cilik, makruh go sing gede, apa kepriwe? Apa haram buat yang belum bisa nyari duit, kalau sudah bisa nyari duit jadinya apa? Halal. Apa halal go wong sugih, haram go wong kere? Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Dan kita tidak bisa menutup mata adanya perbedaan tersebut. Tapi ketika para ulama berbeda pendapat, sebagai seorang muslim kita berusaha untuk mencari tahu di antara pendapat-pendapat ini sing kira-kira lebih mendekati kebenaran yang mana. Buat para ulama yang mengatakan rokok itu haram, di antara dalil mereka yang paling kuat ayat yang lagi kita baca ini. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat berapa? 157. Apa Ustaz? Ya itu tadi,
wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Sing apik halal, sing elek haram. Itu Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita tanya, rokok niku mlebete apik nopo sae? Elek apa buruk? Masuk yang mana kira-kira? Yang thayyib, nah, yang baik atau yang khabith atau yang jelek? Coba saya tanya yang rokok dulu. Rokok niku sae napa mboten sae? Sae. Astagfirullah. Enggak apa-apa. Sekarang saya tanya, yang sae, yang mengatakan rokok itu sae, buktinya apa? Buktinya kan kita harus ada bukti, bicara kan harus ada bukti. Kalau saya berpendapat bahwa rokok itu jelek, dan saya juga punya bukti. Saya sebutkan bukti saya dulu, nanti saya minta jenengan nyebutkan bukti jenengan. Bukti saya, kalau rokok itu jelek, 1. Wah, berarti akeh buktinya, Ustaz. 1. Buktinya rokok itu jelek. Enggak ada orang mau merokok itu baca bismillah. Ora nana wong arep udut kuwi maca bismillah ora nana. Wonten apa mboten? Jajal yang sudah ngerokok 30-40 tahun, pernah enggak jenengan selama 40 tahun itu sebelum udut ces bismillah? Coba siapa coba? Ngaku saya. Enggak apa-apa, angkat tangan. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena jelek. Karena jelek. Nun sewu sekarang, nun sewu ya. Ini bukan berarti menyamakan. Sesuatu yang jelek itu enggak mungkin dimulai dengan bismillah. Sekarang misalnya ada orang mau korupsi, apa bismillah disit? Bismillah nyong korupsi. Ada. Karena tahu dia itu jelek. Panjenengan mau dahar seroto, bismillah enggak? Bismillah, enak, bagus. Ya. Panjenengan mau minum, ya. Minum apa susu, bismillah dulu. Kenapa? Karena bagus. Makanya diawali dengan bismillah. Ketika tidak diawali dengan bismillah, berarti itu adalah sesuatu yang jelek. Makanya tidak diawali dengan bismillah. Tapi saya khawatir jangan-jangan setelah ini ada yang mau mulai bismillah sebelum merokoknya. Untuk mempertahankan ora rokok apik mulai nyong bismillah aja ngasih gitu. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Bukti yang pertama kalau rokok itu jelek. Bukti yang kedua. Kalau orang habis ngerokok, selesai ngerokok, puntungnya dibuang kan? Puntungnya dibuang. Setelah dibuang diapakan? Diinjek-injek bok, sok pakai kaki kan? Iya enggak? Iya. Kalau habis makan roti, bungkusnya diinjek-injek enggak? Orang bok? Enggak. Kenapa? Karena ya ngapain diinjek-injek? Karena saking jeleknya rokok itu, setelah ngerokok sudah dilempar masih di apa? Diinjek-injek pula. Saking apiknya roti, setelah dimakan dilempar sudah biar melasi bungkusnya, nggak diapa-apakan. Ini bukti yang kedua. Bukti yang ketiga, rokok itu jelek. Nuwun sewu. Tempat sing favorit banget untuk merokok di mana? Kalau orang rokok di situ rasanya enak banget, nang ndi gue? Nuwun sewu gue, Mbok. Di WC. Ya, makanya kalau kita masuk ke toilet umum, ambune apa? Ambune rokok. Tegesan ngendi-ngendi, Mbok. Ya. Enggak ada. Ada enggak orang makan pisang di WC?
Wong mandan ora sehat gue. Kok mangan pisang nang WC? Kenapa? Karena pisang bagus. Pisang itu sehat. Makanya enggak ada orang makan pisang di WC. Rokok cocok dengan WC, makanya jelek. Jadi sifatnya Rasul SAW, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Ini kita bicara secara logika. Kalau kedokteran, wah itu udah sepakat saya pikir. Walaupun dokternya ngerokok, walaupun mungkin sebagian dokter merokok, saya yakin dia juga sepakat kalau rokok itu berbahaya. Makanya di salah satu daerah saya baca di berita, ada perda yang mengatur masalah rokok. Daerah mana ya? Bukan, yang betul-betul dipraktekkan. Perda dan dipraktekkan betul. Di Sumatera Barat apa ya? Orang pada baca berita. Di Sumatera Barat kalau nggak salah itu ada perda, peraturan daerah yang membatasi masalah rokok tadi. Dan betul-betul dipraktekkan, bukan hanya sekedar aturan yang jadi hiasan, enggak, dipraktekkan betul. Sehingga diceritakan di situ salah satu efeknya dokter penyakit dalam itu sepi pasien. Dokter penyakit dalam sepi pasien. Coba sekarang jenengan lihat di rumah sakit kita, dokter dalam kepriwe? Bisa teka jam 6. Tekane jam 6, diperiksane jam loro awan. Rata-rata paru-parunya yang kena. Jelas itu jelas. Karena merusak kesehatan. Ini sifat yang kedua. Sifat yang pertama tadi nabinya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Sifat yang kedua, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Oh iya, tadi kan saya belum minta. Mana coba argumennya yang mengatakan rokok itu baik? Gak usah malu-malu, gak apa-apa. Oh, nek isin yang kau apa-apa engko. Nanti ketemu 4 mata gak apa-apa. Sudah. Terus sifat yang berikutnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad SAW, wa yaqa'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman itu, beliau membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada di dalam diri mereka. Artinya syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah syariat yang sangat mudah. Makanya di antara bentuk sulitnya syariatnya Ahlul Kitab, masalah taubat. Masalah apa? Taubat. Bahwa taubat itu tidak akan diterima kecuali setelah mereka mati. Alias dibunuh baru diterima taubatnya. Kalau kita alhamdulillah tanpa kita dibunuh, kita asal serius, kita akan diterima taubatnya. Di antara beban yang dibebaskan oleh Nabi SAW dari mereka adalah masalah membersihkan najis dari pakaian. Kalau di dalam syariatnya Ahlul Kitab, yang namanya pakaian terkena najis tidak akan dianggap suci kalau belum dipotong bagian yang kena najis tersebut. Padahal anak cecek ya, pluk di baju ini tidak akan dianggap suci kalau bagian yang terkena tai cicak itu belum dipotong, dibolongi, digunting. Kan jenengan bisa bayangkan, berarti mbok klambine apa maning celana, bagian sing paling sering kena najis mbok apa? Celana. Berarti kan celananya bolong terus gue. Karena najis bolong ketok, baru gue jahit maning, kena maning, ketok maning, jahit maning, ketok maning. Itu sulitnya ajaran sebelum ajaran Islam, Ahlul Kitab. Agama kita cukup dicuci sampai
bersih. Berarti Nabi kita Muhammad SAW sudah ada berita tentang beliau di dalam Taurat dan Injil. Bahkan namanya juga belak-belakan disebutkan di situ dengan nama Ahmad. Apa namanya? Ahmad. Itu disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saff. Surat apa? As-Saff ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Isa pernah berkata, Nabi Isa alaihissalam pernah berkata kepada kaum Nasrani bahwa aku adalah Rasul dari Allah Subhanahu wa taala dan aku mengabarkan kepada kalian akan datangnya seorang Rasul sesudahku, namanya siapa? Ahmad. Ahmad itulah nama lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah sedemikian rupa orang-orang Yahudi dan Nasrani dipersiapkan kondisi psikologis mereka untuk menerima kedatangan Nabi SAW. Dan mereka betul-betul menanti-nanti kedatangan Nabi SAW. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, apa kata mereka? Dening Muhammad yang dijanjikan itu ternyata munculnya di antara orang-orang Arab. Di luar prediksi mereka. Prediksi mereka dari kalangan Bani Israil. Begitu diutus, ternyata diutus dari kalangan orang Arab yang menurut mereka orang Arab itu wong sing bodoh-bodoh. Jadi orang Arab dahulu itulah orang yang terpinggirkan. Yang ada kekuatan saat itulah orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Dua kekuatan besar adidaya saat itu. Blok timur sama blok barat. Persia itu sekarang mana? Iran, kemudian Afghanistan, itu Persia itu, negeri Persia. Itu dulu adalah orang-orang penyembah api, Majusi. Ya. Kemudian Romawi, orang-orang Nasrani. Saat itu kekuatan yang dipandang dunia dua blok tadi itu. Ada blok timur yaitu orang-orang Persia, sama blok barat yaitu orang-orang Romawi. Mereka pikir akan muncul Nabi itu dari kalangan Romawi. Orang-orang Arab saat itu dipandang sebelah mata. Lah, wong gunung. Ya. Kok tahu-tahu Rasulnya itu diutus dari kalangan orang Arab? Bah. Mereka yang sudah siap-siap mau menerima, begitu melihat Rasulnya diutus akhir zaman, Rasul akhir zaman diutus bukan dari golongan mereka, maka mereka gengsi untuk menerima dan mengikuti Rasul tersebut. Dan itu Allah rekam dengan jelas di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 89 sampai 90. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 89 sampai 90. Disebutkan di situ Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, fala'natullahi 'alal kafirin." Manakala datang seorang nabi yang sudah mereka kenal di dalam kitab-kitab mereka, justru malah mereka itu mengingkari nabi tersebut. Fala'natullahi 'alal kafirin. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang kafir. Terus Allah menceritakan kenapa kok mereka menolak Nabi kita Muhammad SAW. Padahal sebelumnya mereka sudah menunggu-nunggu kedatangan Nabi SAW. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Baghyan itu artinya dengki, iri, gengsi. Maka hati-hati nggih. Kadang-kadang yang namanya penyakit gengsi itu menyebabkan orang menolak kebenaran. Dan itulah kesombongan. Oh, masa
Atasan ditegur sama siapa? Sama bawahan. Hati-hati. Gara-gara penyakit gengsi, seseorang itu bisa menolak kebenaran, dan itulah kesombongan. Oh, bocah wingi sore sing ngerti apa? Bukan mesti yang namanya orang sudah lanjut usianya lebih pintar daripada orang yang masih muda, belum tentu. Makanya ketika kebenaran itu datang dari siapa saja, entah itu dari bawahan kita, entah itu dari murid kita. Pak Guru, Pak Guru kadang-kadang itu seperti itu. Kadang-kadang ditegur sama muridnya, Pak Guru nun sewu niku keliru. Wah, jadi siapa lah. Harus menerima, jangan sampai kita gengsi. Ada ungkapan Arab menggambarkan orang yang suka gengsi menerima kebenaran. Arti ungkapan mereka lah anzun wa intarat. Pokoke wedus sekalipun terbang. Itu ceritanya bagaimana? Pokoknya itu adalah kambing sekalipun terbang. Ceritanya bagaimana? Ada dua orang Arab Badui. Di tengah-tengah padang pasir mereka melihat ada titik hitam. Ada titik hitam nun jauh di sana. Akhirnya dua orang itu tebak-tebakan. Itu titik hitam itu apa? Yang satu mengatakan itu burung. Yang satunya mengatakan bukan, itu kambing. Akhirnya mereka terus berjalan, mendekat, dan titik hitam itu semakin dekat. Yang satu enggak, itu pasti kambing. Yang satunya mengatakan enggak, itu burung. Terus padu terus, kambing, burung, barang perak, apa? Burung. Yang mengatakan kambing itu mengatakan enggak, pokoknya wedus walaupun terbang. Gue wong apa gue? Wong gengsi. Ya. Pokoknya, nah sudah pokoknya itu adalah orang yang sulit sekali. Makanya jangan sampai kita memiliki sifat seperti ini. Sudah, ini adalah ahlul kitab. Jadi ahlul kitab, begitu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bukti yang nyata, maka justru mereka kemudian meninggalkan sifat-sifat Nabi kita Muhammad SAW yang sudah jelas-jelas ditulis di dalam Taurat dan Injil. Berikutnya orang-orang musyrikin. Sama. Orang-orang musyrikin juga setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, mereka tinggalkan Nabi kita Muhammad SAW. Padahal sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus, orang-orang Quraisy itu sangat mengagumi kepribadian Nabi kita Muhammad SAW. Pendek kata, Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang pemuda yang menjadi dambaan orang-orang Quraisy. Sampai-sampai mereka menyebutkan Nabi kita mendapatkan gelar As-Sadiqul Amin. Apa artinya As-Sadiq? Yang dipercaya, Al-Amin, As-Sadiq itu yang benar, ya, yang jujur, Al-Amin yang dipercaya. Makanya orang-orang Quraisy dahulu, mereka kalau mau pergi kemana-mana, nitip barang ke siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Karena saking percayanya mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus, kemudian mengumumkan bahwasanya beliau menjadi nabi dan ajaran yang beliau bawa adalah mengajarkan kepada tauhid, hanya saja mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah, maka saat itu sifat-sifat positif Nabi langsung mereka tinggalkan. Diganti As-Sadiqul Amin dengan gelar-gelar yang jelek. Contohnya apa? Kadzdzab. Apa kadzdzab? Pendusta. Lucu kan? Kemarin dikatakan orang yang jujur, sekarang dikatakan apa? Pendusta. Kan lucu kan ya? Nek wingi mandan Lombok, siki jadi wong sing Lombok banget, mungkin cocok ya. Kemarin dikatakan jujur sekali, sekarang dikatakan apa? Pendusta. Dan itu jelas-jelas mereka katakan seperti itu.
Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 4 sampai 5. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang musyrikin Quraisy menjuluki Nabi kita Muhammad SAW dengan sahirun kadzdzab. Sahir apa? Tukang sihir, dukun. Bayangkan, Nabi kita kok dikatakan apa? Dukun. Dukun sekaligus pendusta. Aneh sekali orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian di dalam ayat lain mereka mengatakan sahirun au majnun. Sahirun tadi tukang sihir, majnun apa? Orang gila, bayangkan. Makanya kalau jenengan dakwah kemudian dijuluki julukan sing orang kepenak, urungan apa-apa nih dibandingkan apa yang didapati oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan, jenengan dikatakan orang gila kepriwe rasane? Ora konyong waras. Subhanallah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa orang-orang musyrikin Quraisy meninggalkan? Sama kasusnya. Kasusnya sama kayak orang-orang ahlul kitab. Karena rasa apa? Karena rasa dengki. Bahkan mereka pernah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy usul sama Allah. Apa isi usulnya? Wa qalu laula nuzila hadzal qur'ani ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Mereka usul kepada Allah, ya Allah, kenapa sih Al-Quran ini gak diturunkan kepada orang-orang yang terpandang di antara kami? Disebutkan dalam riwayat, sebutkan bahwa seperti contohnya Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah adalah seorang bangsawan, seorang yang kaya raya. Kenapa kok Al-Quran yang diangkat menjadi Nabi kok bukan orang seperti ini? Kok malah Muhammad? Dia itu adalah orang yang kaya, mau menyusui saja gak ada yang mau menyusuinya. Karena apa? Anak yatim miskin. Kenapa kok yang dipilih bukan orang yang kaya, orang yang bangsawan? Artinya apa? Artinya mereka iri. Kenapa kok bukan kami yang diangkat menjadi nabi? Kok malah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad, seorang anak yatim, menjadi nabi? Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Emang mereka apa yang bagi-bagi rahmatnya Allah? Yang berhak membagi-bagi rahmat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Gak usah mereka itu mengatur-atur Allah Azza wa Jalla. Ini adalah orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi penafsiran yang kedua bahwa arti dari lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Penafsiran yang kedua artinya bahwa orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab maupun kaum musyrikin tidak meninggalkan sifat-sifat mulia Nabi kita Muhammad SAW kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang jelas, yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kita undur nanti setelah Isya insyaallah tanya jawabnya. Wallahu taala a'lam wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika